Nah, perhatikan contoh-contohnya. Ta'ammalil amsilatal atiyata liwawil hal. Perhatikanlah contoh-contoh berikut untuk waw hal. Perhatikanlah contoh-contoh berikut untuk waw hal. Waw hal itu waw yang menerangkan keadaan. Waw yang menerangkan apa? Keadaan. Maknanya sama dengan apa? Maknanya sama dengan iz. Waw hal maknanya adalah iz. Iz artinya ketika. Ya, contohnya hajajtu wa ana shaghir. Hajajtu saya berhaji. Saya mengerjakan haji wa ana shaghir ketika saya kecil. Wawnya waw apa ini? Waw hal atau waw ataf? Waw hal menerangkan keadaan dia ketika haji. Bagaimana keadaan dia ketika haji? Shaghir, kecil. Paham ya? Hajajtu wa ana shaghir. Saya haji ketika saya kecil. Jadi waw ini bisa kamu ganti dengan apa? Iz. Ya, hajajtu iz ana shaghir. Saya haji ketika saya kecil. Ya. Jadi untuk mengetahui waw hal, coba masukkan atau ganti dengan iz. Mana iz? Apa iz ketika? Nah, jadi kalau dia sesuai berarti dia waw hal. Baik. Hajajtu wa ana shaghir. Sama dengan mengatakan hajajtu iz ana shaghir. Saya haji ketika saya kecil. Baik, hajajtu dari kata hajja yahujju hujja, berhaji. Hajajtu saya berhaji. Nomor 2, dakhaltul masjida wan nasu yakhrujuna min. Dakhaltul masjida. Saya masuk masjid. Wan nasu yakhrujuna minhu, sedangkan orang-orang sedang keluar darinya, dari masjid. Wawnya waw apa ini? Waw hal. Ya, menerangkan ya keadaan ketika kamu masuk masjid. Ketika kamu masuk masjid, keadaannya orang-orang keluar. Tidak izin nasu yakhrujuna minhu. Keluar atau sedang keluar darinya. Wawnya adalah waw apa nih? Waw hal. Dakhaltu dari kata dakhala yadkhulu, udkhul. Tadi sudah masuk kita hafal ya. Yakhrujun fi'il mudhari dari kharaja yakhruju, ukhruj. Nomor 3, mata ar-rajulu wa huwa naimun. Mata yamutu? Mati, meninggal. Taib. Mata ar-rajulu, lelaki itu mati. Wa huwa naimun, ketika dia sedang tidur. Waw apa ini? Waw hal. Sama dengan mengatakan apa? Iz huwa naimun. Mata ar-rajulu iz huwa naimun. Lelaki itu mati ketika dia sedang tidur. Naim adalah ismul fa'il dari kata nama ya namu, nauman, naimun. Naim artinya tidur. Taib. Mata yamutu mut. Ya. Nama ya namu, nam. Nomor 4, asha jaddi aktsara min mi'ati amin wa mata wa ana shaghir. Asha ya'ishu, hidup. Mana asha ya'ishu? Hidup. Ya. Asha jaddi, kakek saya hidup aksar. Aksar di sini lebih maknanya. Lebih dari mi'ati am. Lebih dari 100 tahun. Kakek saya hidup lebih dari 100 tahun. Wa mata, dan dia meninggal. Ini waw apa? Waw ataf, bukan waw hal, karena tidak bisa digantikan dengan iz. Ya. Tapi waw selanjutnya wa ana shaghir. Waw apa ini? Waw hal, karena bisa digantikan dengan apa? Iz, sama dengan mengatakan iz ana shaghir. Kakek saya hidup lebih 100 tahun dan ia meninggal ketika saya kecil. Taib, iz ana shaghir. Wa ana shaghir sama dengan mengatakan iz ana shaghir. Ini namanya waw al-hal. Asya ya'isu, hidup. Ya. Mi'ata am, mana mi'ata am? 100 tahun. Taib. Nomor 5, talabtul ilma wa ana mutazawwijun. Talabtul ilma, saya menuntut ilmu. Talabtu dari kata talaba yatlubu utlub. Talabtu, saya menuntut. Al-ilma, saya menuntut ilmu. Wa ana mutazawwij. Mana mutazawwij? Telah menikah. Waw apa ini? Waw apa ini? Waw hal atau waw ataf? Ini menerangkan keadaan saya ketika menuntut ilmu. Itu saya sudah menikah. Waw apa berarti? Waw hal. Sama dengan iz. Pokoknya begitu caranya. Kalau kamu bisa masukkan iz di situ dan maknanya lurus maknanya, cocok maknanya, berarti dia waw hal ya. Talabtul ilma wa ana mutazawwij. Saya menuntut ilmu ketika saya sudah menikah. Baik. Talabtu dari kata apa? Talaba yatlubu utlub. Lanjut nomor 6, la taqra'is sahifata wa anta tamshi fi syari'. La taqra'is sahifa, sahifah Quran. Mana sahifah? Quran. La taqra', fi'il nahi dari kata qara'a yaqra'u iqra', la taqra'. Jangan kamu membaca as-sahifata Quran
wa anta tamshi fi syari', sedangkan kamu sedang berjalan di jalan raya. Wa anta, waw apa ini? Waw apa? Waw hal. Karena bisa kita gantikan dengan apa? Iz. La taqra'is sahifa, jangan kamu baca Quran. Iz anta tamshi fi syari', ketika kamu sedang berjalan di jalan raya. Asy-syari' jalan raya. Baik. Tamshi, ini fi'il mudhari dari kata apa? Masya yamshi imshi. Baik, berjalan. Nomor 7, qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, la taqrabus salata wa antum sukara. Janganlah kalian mendekati salat sedangkan kalian dalam keadaan mabuk. Wa antum sukara. Waw apa ini? Waw hal. Sama dengan iz antum sukara. Jangan dekati salat ketika kamu atau kalian sedang mabuk. Sukara jamak dari sakran. Sukara bentuk jamak dari kata sakran. Sakran mabuk. Ya. Mana sakran? Mabuk. Jamak dari sakran adalah sukara. Jamaknya apa? Sukara. Ya. Janganlah kalian mendekati. Ini ada tahapan pengharaman khamar dalam Islam. Ya. Ada tahap-tahapannya. Di antaranya ini, yaitu tidak boleh minum khamar ketika dekat waktu sholat. Ya. Dulunya khamar itu budaya Arab, tersebar di mana-mana, semuanya mabuk. Ya. Kemudian apa? Dalam Islam diharamkan khamar, tapi enggak sekaligus. Pertama dikatakan ada dalam khamar itu ada dosa besar, kul fihi ma ismun kabir. Dalam dosa dalam khamar itu ada dosa besarnya, ada manfaatnya juga, yaitu diperdagangkan. Kemudian itu larangan pertama, dia ada dosa besar tapi ada keuntungannya sedikit. Selanjutnya apa? Dikatakan ini, la taqrabus salata wa antum sukara, jangan dekati salat ketika kalian mabuk. Jadi ketika waktu salat berdekatan, enggak boleh mabuk di situ. Antara maghrib dengan isya misalnya, antara zuhur dengan maghrib enggak boleh, karena akan mabuk di waktu maghrib, ya kan? Tapi ada sahabat yang hafalannya kacau, ya, sehingga para sahabat kemudian mengadu kepada Nabi SAW agar khamar itu benar-benar diharamkan. Paham ya? Akhirnya turun ayat yang benar-benar tegas mengharamkan khamar. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, sungguhnya khamar, judi, berhala, mengundi nasib dengan anak panah itu adalah perbuatan kotor, termasuk perbuatan setan. Setelah itu sahabat berhenti minum khamar secara total, sampai semua khamar yang sudah tersimpan lama di rumahnya ditumpahkan di jalan-jalan kota Madinah, ya, sehingga jalan-jalan itu tergenang dengan khamar yang mereka tumpahkan. Mereka itu minum khamar zaman dulu, kemudian diharamkan secara bertahap oleh syariat, ya. Ada antaranya ini, la taqrabus salata wa antum sukara. Janganlah kalian dekati salat sedangkan kalian dalam keadaan mabuk. Wow, apa namanya ini? Waw hal atau waw ataf? Waw hal. Karena bisa kita ganti dengan iz antum. Ini tentu tidak boleh. Di Quran tidak boleh diganti. Maksudnya itu dari segi maknanya adalah iz, ya. Taib. Latihan nomor 3. Mayyiz wawil atfi min wawil hal fil jumalil atiyah. Ba' khattan wahidan tahta wawil atfi wa khattaini tahta wawil hal. Mayyiz artinya bedakan. Mana mayyiz? Bedakan antara waw ataf dengan waw hal pada kalimat-kalimat berikut. Bedakan antara waw ataf dengan waw hal pada kalimat-kalimat berikut. Ba' khattan wahidan tahta wawil atfi, letakkan satu garis di bawah waw ataf, wa khattaini tahta wawil hal, dan dua garis di bawah waw hal. Paham perintahnya? Jadi membedakan waw ataf dengan waw hal, ya. Nomor 1, kharajal mudarrisu minal fasli wa zahaba ila maktabil mudiri. Guru keluar dari kelas dan pergi ke kantor kepala sekolah. Wa zahaba, waw apa? Waw ataf. Waw ataf, bukan waw hal, karena enggak bisa diganti dengan apa? Iz, ya. Wawnya waw ataf. Catat di latihannya bahwa waw sini adalah waw ataf, ya. Wa zahaba, wawnya waw ataf, ya. Nomor 2, dakhaltu 'alal mudiri wa huwa yaktubu. Waw apa anti? Coba anti. Waw apa ini nomor 2? Dakhaltu 'alal mudiri wa huwa yaktubu. Saya masuk menemui mudir sedang dia sedang menulis. Waw apa? Waw ataf? Waw ataf? Waw ataf atau waw hal? Waw hal. Menerangkan keadaan mudir ketika saya masuk. Bagaimana keadaan mudir saat itu?
Yaktubu sedang menulis. Coba kamu ganti dengan iz. Sesuai enggak maknanya? Dakhaltu 'alal mudiri iz huwa yaktubu. Saya masuk ke mudir ketika ia sedang menulis. Wawunya berarti waw apa? Waw hal. Ya, wawunya adalah waw hal. Karena dia menerangkan keadaan mudir ketika kamu masuk. Apa keadaan mudir? Yaktubu sedang menulis. Faham? Ya, bedakan ini. Kalau wawunya bisa bermakna iz, ketika itu waw hal. Tapi kalau tidak bisa bermakna iz, itu adalah waw ataf dalam pelajaran ini. Nomor 3, dakhala Hamidun wa Muawiyah wal Hasanul fasla wal mudarrisu yashrahu darsa. Hamid, Muawiyah dan Hasan masuk kelas. Wal mudarrisu yashrahu darsa. Waw apa ini? Anti. Rada. Waw apa ini? Waw ataf. Waw hal. Kenapa waw ataf? Kenapa kalau kamu bilang ini waw ataf, kenapa? Wal mudarris, waw ini maksudnya bukan waw yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya dakhala Hamid wa Muawiyah wal Hasan, itu waw ataf. Ya, yaitu menggabungkan Muawiyah, Hasan dan Muawiyah dan Hasan digabungkan dalam perbuatan yang sama dengan Hamid, yaitu masuk. Tapi wal mudarrisu, waw apa ini? Waw apa kira-kira? Waw hal. Jadi Hamid, Muawiyah dan Hasan masuk kelas, sedangkan guru sedang menjelaskan pelajaran, yakni menjelaskan keadaan ketika orang-orang ini masuk kelas. Bagaimana keadaannya saat itu? Guru sedang menerangkan pelajaran. Ini waw hal. Karena bisa kita ganti dengan apa? Dengan iz. Wal mudarrisu izil mudarrisu yashrahu darsa. Yashrah dari kata syaraha, yashrahu isyrah, menjelaskan. Makna syaraha? Yashrahu, menjelaskan. Catat artinya. Syaraha yashrahu isyrah. Nomor 4, a'riful lughataini al-ingliziyata wal faransiyata. Waw apa? Waw ataf. Saya tahu dua bahasa. A'rifu dari kata arafa ya'rifu. Ya, ma'rifatan, irfanan. Al-lughatain, lughatain musanna dari kata lughah, lughah bahasa, satu bahasa. Lughatain, dua bahasa. Lughat, bahasa-bahasa. Al-ingliziyah wal faransiyah, bahasa Inggris dan bahasa Perancis. Jadi dia tahu bahasa Inggris dan tahu bahasa Perancis. Berarti waw ini waw adalah waw apa? Waw ataf. Taib. Nomor 5, ja'anil waladu wa huwa yabki wa raja'a wa huwa yadhhak. Ja'a, ma mana ja'a? Ma mana ja'a? Datang. Ja'anil waladu, anak itu datang kepadaku. Wa huwa yabki. Wa huwa yabki, waw apa? Waw hal. Idh huwa yabki, ketika dia menangis, ketika dia sedang menangis. Yabki, menangis. Dari kata baka yabki, bukaan. Ibki, la tabki. Wa raja'a, tadi sudah ada raja'a. Mana raja'a? Kembali. Nah, wa raja'a. Waw apa ini nanti? Waw ataf. Ja'ani wa raja'a. Wa huwa yadhaku. Wa huwa, waw apa ini? Waw hal. Yadhaku, mana yadhaku? Dari kata dhahika yadhaku, idhak, tertawa. Taib. Jadi ja'anil waladu wa huwa yabki. Anak laki-laki itu datang kepadaku. Wa huwa yabki. Idh huwa yabki, ketika dia menangis. Wa raja'a wa huwa yadhaku. Dan dia kembali idh huwa yadhaku, ketika dia yadhak, tertawa. Yabki, menangis, yadhak, tertawa. Dakhala Ismailul masjida wal imamu yaqra'ul Fatihata. Anti. Naam, ajibi. Dakhala Ismailul masjida. Ismail masuk masjid wal imamu yaqra'ul Fatihah. Oh apa? Waw hal. Naam. Izil imamu yaqra'ul Fatihah. Ismail masuk masjid ketika imam sedang membaca Al-Fatihah. Paham? Jadi kalau dia bisa digantikan dengan iz, itu adalah waw hal. Tapi kalau tidak bisa, maka dia adalah waw apa? Waw apa? Bisa dipahami? Apa itu waw hal? Waw yang menerangkan keadaan. Ya. Contoh di sini, Ismail masuk masjid. Bagaimana keadaannya? Keadaannya ketika itu imam sedang baca Al-Fatihah. Paham? Ini beberapa contoh waw hal dan juga waw ataf ya. Kita harus bisa membedakan ini waw hal atau waw ataf. Kalau dia bermakna iz, ketika itu adalah waw hal. Tapi kalau tidak bermakna iz, maka itu adalah waw ataf ya.
Taib. Ayyin naw'a kullu wawin mimma warada fil jumlatil atiyah. Tentukan jenis waw yang ada pada kalimat yang berikut. Tentukan jenis waw yang ada pada kalimat yang berikut. Wallahi, waw apa itu? Waw qasam, waw sumpah, demi Allah. Karena untuk bersumpah itu ada 3 huruf. Waw, ta dan ba. Wallahi, billahi, tallahi, maknanya sama. Ya. Wallahi ma ghibtu yauman. Demi Allah, saya tidak pernah bolos sehari pun. Saya tidak pernah bolos sehari pun. Demi Allah, saya tidak pernah bolos sehari pun. Wawnya, wallahi, waw apa tadi namanya? Waw qasam. Pokoknya kalau masuk kepada lafzul jalalah, ya itu waw qasam. Wallahi. Kalau dia masuk ke lafzul jalalah dan isimnya majrur, wallahi, wal asri, wal fajri, ya, wal laili, itu waw qasam. Ma ghibtu, ghibtu dari kata ghaba yaghibu, yaitu bolos. Ma ghibtu yauman, saya demi Allah saya tidak pernah bolos sehari pun. Saya tidak pernah bolos sehari pun. Wa ana sahih. Sahih yakni sehat. Makna sahih di sini sehat. Wa apa ini? Wa ana sahih. Wa apa? Anti. Anti siapa nih? Anti. Wa apa? Wow hal. Jadi demi Allah saya tidak pernah bolos sehari pun ketika saya dalam keadaan sehat. La hazihi sana wala sanatil madiyah. La hazihi sana, tidak tahun ini, wala as-sanatil madiyah, dan tidak juga tahun yang lalu. Waw apa? Wala sanatil madiyah. Waw ataf. Jadi di sini ada 3 waw ya. Waw qasam, waw hal, dan waw ataf. Jadi waw ada 3 dalam pelajaran kita ini. Waw qasam, waw hal, dan waw ataf. Waw ataf itu dia menggabungkan yang sebelum huruf ataf dengan yang setelah huruf ataf dalam hal yang sama, ya, dalam hal yang sama. Misalnya kharaja Ahmad wa Muhammad. Ahmad dan Muhammad keluar. Berarti Ahmad dan Muhammad bergabung istirak dalam perbuatan yang sama, yaitu keluar. Paham nih? Nah, itu ciri apa? Ciri waw ataf. Dia ma'tuf dengan ma'tuf alaih. Kan sudah kita terangkan ma'tuf dengan ma'tuf alaih. Yang setelah huruf ataf namanya ma'tuf, yang sebelum huruf ataf namanya ma'tuf alaih. Jadi ma'tuf dengan ma'tuf alaihnya itu bergabung dalam hal yang sama, dalam perbuatan yang sama, dalam keadaan yang sama. Taib. Nomor 5, akmil kulla jumlatin mimma ya'ti bi jumlatin haliyatin munasibatin wa jumlah ismiyah. Sempurnakanlah setiap kalimat dari yang berikut ini dengan jumlah haliyah munasibah, dengan jumlah haliyah munasibah, dengan kalimat haliyah yang sesuai. Dalam kurung waw ditambah jumlah ismiyah. Jadi waw setelahnya jumlah ismiyah, bukan jumlah fi'liyah, ya, tapi jumlah ismiyah. Misalnya jumlah waw yang diikuti oleh waw hal yang diikuti oleh jumlah ismiyah, contohnya di atas tadi. Misalnya nomor 6 tadi, dakhala Ismailul masjida wal imamu yaqra'ul Fatihah. Jadi setelah waw hal adalah jumlah ismiyah. Paham nih? Jumlah ismiyah. Jadi setelah waw itu bisa jumlah fi'liyah, ya, bisa juga jumlah ismiyah. Yang jumlah fi'liyah contohnya tadi apa? Contohnya tadi apa contohnya tadi yang jumlah yang jumlah ismiyah. Jadi setelah waw hal dia bisa jumlah ismiyah, bisa juga jumlah fi'liyah. Bisa jumlah ismiyah, bisa juga jumlah fi'liyah. Kalau saya katakan misalnya ra'aitu Ahmad wa huwa ya'kul. Saya lihat Ahmad, ia sedang makan. Wawnya waw apa? Waw apa dia? Waw hal. Bentuknya apa? Ismiyah atau fi'liyah setelah setelah waw hal? Jumlah apa? Huwa ya'kul. Jumlah apa itu? Jumlah ismiyah. Nah, di sini yang diminta adalah wawnya waw hal, setelahnya jumlah ismiyah. Taib. Nomor 1, dakhaltul masjidah. Kita lengkapi dengan waw hal dan jumlah ismiyah. Dakhaltul masjidah, apa contohnya? Wal imamu yakhtubu misalnya. Wal imamu yarka'u, wal imamu yasjudu. Ya, dakhaltul masjidah wal imamu yarka'u misalnya. Atau wal imamu yasjudu. Saya masuk masjid ketika imam sedang ruku atau ketika imam sedang sujud. Wal imamu yasjudu.
Nomor 2, wasalatit ta'iratu matara Juddata. Pesawat sampai di bandara Jeddah. Apa jumlah ismiyahnya? Wasyamsu tatlu'u misalnya, atau wasyamsu tagrubu bisa. Wasalatit ta'ir, wasala dari kata wasala yasilu, sampai artinya. Wasala yasilu, sampai. At-ta'irah, mana ta'irah? Pesawat. Ta'irah pesawat. Matar, bandar. Jeddah, kota apa? Kota Jeddah, ya, di Arab Saudi. Apa keadaannya ketika pesawat sampai di bandara Jeddah? Keadaannya matahari sedang terbit misalnya. Wasyamsu tatlu'u. Wasalatit ta'iratu matara Juddata wasyamsu tatlu'u. Ya, pesawat sampai di bandara Jeddah ketika matahari terbit. Nah, nomor 3, anti coba jawab. Anti, nah. Hajajtu, coba lengkapi dengan waw hal dan jumlah ismiyah. Wa ana kabir, taib. Hajajtu wa ana kabir. Hajajtu wa ana saghir. Hajajtu wa ana marid misalnya. Hajajtu wa ana sahih. Bisa. Saya haji ketika saya kecil. Hajajtu wa ana saghir. Saya haji ketika saya sakit. Hajajtu wa ana marid. Taib. Ra'aitul mudarrisa. Nah, nanti. Ra'aitul mudarrisa, lengkapi dengan waw hal dan jumlah ismiyah. Wa huwa yadhhab, wa huwa yabki, wa huwa yamshi, wa huwa yaktubu darsa ala sabura. Apa saja coba? Ra'aitul mudarrisa wa huwa apa? Wa huwa naim, wa huwa jalis. Apa saja wa huwa apa? Zahibun wa huwa raji'un ilal bait. Wa huwa oke. Ra'aitul mudarrisa wa huwa raji'un ilal bait. Saya lihat guru ketika ia pulang ke rumah. Wa huwa raji'un ilal bait. Nomor 5, mata ammi. Tadi sudah ada mata yamutu. Mana mata yamutu? Meninggal. Ammi, mana ammi? Paman. Om itu dari bahasa Arab am. Bahasa Indonesia am, om. Taib. Ammi paman saya. Mata ammi wa huwa saghir. Wa huwa kabir. Wa huwa saghir yakni mata ammi wa huwa naim, atau yang lain ya boleh saja, atau saghir ya masih muda ya. Saghir itu bukan berarti umurnya kecil, bisa juga berarti muda ya. Mata ammi wa huwa saghir. Taib. Paman saya meninggal ketika ia masih kecil. Nomor 6. Kharajtu, bacanya itu kharajtu. Kharajtu minal madinati wa ana saghir. Taib. Kharajtu minal madinati wa ana saghirun. Wasaltu Riyadha, saya sampai ke Riyadh nanti. Saya sampai di Riyadh sedang hujan turun. Wal mataru yanzilu. Coba wasaltu Riyadha wal mataru yanzilu. Udah jawab. Wasaltu Riyadha maf'ul. Wasaltu Riyadha. Wasyamsu tatlu'u wasyamsu tagrubu wal mataru yanzilu. Apa aja keadaannya yang kemungkinan ketika kamu sampai di Riyadh? Oke, wasaltu Riyadha wasyamsu tatlu'u. Wasaltu Riyadha wasyamsu tatlu'u. Saya sampai Riyadh. Wasala yasilu, sampai. Ini catat nih mufradat untuk kalian hafal nih tadi nih. Baik, lanjut. Ij'al kulla jumlatin mimma ya'ti jumlatan haliyah li jumlatin min insya'ik. Jadikan setiap kalimat dari kalimat berikut sebagai jumlah haliyah untuk kalimat yang merupakan insya'ik, yaitu ciptaan kamu sendiri. Ini kalimatnya jumlah haliyah. Sebelumnya kita lengkapi dengan kalimat dari kita sendiri. Nomor 1, nukta-nukta anta tamshi fis syari'. Lengkapi dengan kalimat sehingga kata-kata ini menjadi jumlah haliyah. Coba nanti. Jadi tugas kita menyebutkan kalimat dan juga waw hal. Ini sudah ada jumlah haliyahnya sudah ada. Wa anta harus ada wawnya, waw hal. La taqra'is sahifata wa anta
tamshi fi syari'. Jangan baca Quran ketika kamu sedang berjalan di jalan raya. Ya. La tal'ab wa anta tamshi fi syari'. Paham ni? La tal'ab bil hatif wa anta tamshi fi syari'. Jangan main HP ketika berjalan di jalan raya. Asy-syari' jalan raya. Bisa kamu ganti dengan iz anta tamshi fi syari', ketika kamu berjalan di jalan raya. Nomor 2. Nukta ana tiflun. Nanti. Taib. Ma ta'ammi wa ana tiflun. Ma ta'ammi wa ana tiflun. Paman saya meninggal ketika saya masih kecil, tiflun. Nomor 4, al-mudarrisu yaktubu darsa ala sabura. Saya masuk ketika guru sedang menulis di papan tulis. Naam, ajibi anti. Ana dakhala? Kaifa ana dakhala? Dakhaltu. Dakhaltu madza? Dakhaltu al-fasla. Enggak usah ana dakhaltu, dakhaltul fasla. Kemudian sebutkan waw hal. Wal mudarrisu yaktubu darsa ala sabura. Dakhaltul fasla, saya masuk kelas. Wal mudarrisu yaktubu darsa ala sabura. Saya masuk kelas ketika guru sedang menulis pelajaran di papan tulis. Nomor 4, nukta-nukta al-matar yanzil. Baita. Oke, dakhaltul baita wal matar yanzil. Saya masuk rumah ketika hujan sedang turun. Dakhaltu, akmili. Sempurnakan jawabannya. Dakhaltul baita wal matar yanzilu. Oke, ini waw hal. Yang menerangkan keadaan ketika kamu masuk rumah. Apa keadaannya? Hujan sedang turun. Terus nomor 5, asy-syamsu taghrubu, jadikan ini sebagai jumlah haliyah. Apa itu? Kharajtu minal maktab. Kharajtu minal maktabi wasyamsu taghrubu. Saya keluar dari kantor ketika matahari tenggelam. Wasyamsu taghrubu. Taghrubu dari kata gharaba yaghrubu. Yanzilu, apa fi'il madhinya? Nazala yanzilu inzil. Baik, nomor 6. Al muazzinu yuqimu. Saya masuk masjid ketika muazzin sedang iqamah. Nanti lagi. Nah. Dakhala siapa? Dakhaltu al masjidah. Terus wal muazzinu yuqimu. Taib, dakhaltul masjidah wal muazzinu yuqimu. Saya masuk masjid ketika muazzin sedang iqamah. Yuqimu, mana yuqimu? Mengumandangkan iqamah atau iqamah kan? Aqama yuqimu, iqamah muqimun. Ya. Taib, nomor 7. Titik. Ana saghirun. Mata ammi wa ana saghir. Taib. Mata ammi wa ana saghir. Taib, ini contoh-contoh waw hal ya. Intinya begitu. Kalau bisa kita ganti dengan iz, maka itu waw hal. Dan satu lagi waw ataf itu dia yang setelah waw ataf bisa dia isi mufrad, bisa jumlah juga. Ya, kalau waw hal pasti setelahnya jumlah. Dan waw ataf dia itu ngikutin ma'tuf alaihnya. Ma'tuf mengikutin ma'tuf alaih dari segi harakatnya. Taib, yatlubul mudarris. Ini nomor 7 kita tinggalkan. Nomor 8. Tufidu la'alla at-tarajji wal ishfaq wa yattadihu al-farqu bainahuma fil mithalain al-atiyain. Kata la'alla itu menunjukkan dua makna, yaitu at-tarajji wal ishfaq. Tarajji itu berharap, ishfaq itu khawatir. Makna tarajji berharap. Jadi la'alla itu bisa bermakna tarajji berharap sesuatu, atau maknanya adalah ishfaq, yaitu takut atau khawatir terhadap sesuatu. Wa yattadihu al-farqu bainahuma fil mithalain al-atiyain. Dan perbedaan di antara keduanya, maksudnya perbedaan makna, apakah maknanya tarajji atau ishfaq, minal misalainil atiyan, dari dua contoh yang berikut. Jadi la'alla itu bisa taraji atau makna ishfaq.
Kalau misalnya Allah berfirman, la'allakum tattaqun, semoga kalian bertakwa. Itu maknanya apa? Taraji berharap atau takut? Taraji berharap. Ya, dengan puasa berharap kita jadi orang yang bertakwa. Contohnya, la'allahu bi khair, semoga dia baik-baik saja. Ai arju an yakuna bi khair. Artinya saya berharap arju. Mana arju? Dari kata raja yarju, berharap. Arju, saya berharap an yakuna bi khair, bahwa dia dalam keadaan baik. Hadza taraji. Mana la'alla di sini adalah taraji, itu berharap. La'allahu bi khair, semoga dia baik-baik saja. Itu maknanya apa? Apakah takut dia baik atau berharap dia baik? Berharap dia baik. Maka makna la'allahu bi khair adalah ya taraji, maknanya semoga dia baik-baik saja. Taib. Yang kedua, la'allahu maridun. Ai akhsha an yakuna maridan. La'allahu maridun, itu maknanya apa? Semoga dia sakit, atau mungkin dia sakit, atau saya khawatir dia sakit. Saya khawatir dia sakit. Maka maknanya adalah apa? Al-ishfaq. Maknanya al-ishfaq ya. Ai akhsha an yakuna maridan. Saya takut dia sakit, atau saya khawatir dia sakit. Hazal ishfaq. Ini maknanya adalah al-ishfaq. Jadi la'alla maknanya bisa taraji berharap, ataupun maknanya ishfaq ya. Baik, maknanya apa? Ishfaq. Baik, itu apa ishfaq? Yaitu apa? Al-khauf, takut, khawatir ya. Mungkin saya katakan la'alli maridun, mungkin saya sakit. Misalnya udah mulai panas badannya, dia mengatakan la'alli maridun. Itu maknanya apa? Maknanya ishfaq atau taraji? Ishfaq, takut sakit. Tapi kalau dikatakan la'alli najihun fil imtihan, mudah-mudahan saya sukses dalam ujian. Maknanya apa? Taraji, berharap sukses dalam ujian. Taib. Maza tufidu la'alla fil jumalil atiyah. Apa makna la'alla pada kalimat yang berikut? La'allaka najihun. Mudah-mudahan kamu berhasil. Apa maknanya? Isfaq atau taraji? At-taraji, berharap. La'allaka rasibun. Rasib yaitu lawan dari najih. Rasib itu gagal, enggak naik kelas. Bahasa Arabnya rasib. Coba nanti. Kalina, la'allaka rasibun. Apa maknanya di sini? Isfaq, khawatir dia tidak naik kelas ya. La'allal imtihana sahlun. Ingat, la'alla sama dengan inna. Menasabkan isim, menasabkan isim, merafakkan khabar. Dia saudara dari inna. Inna, anna, la'alla, ka'anna, li'anna. Itu sama pekerjaannya. Menasab tansibul isma wa tarfa'ul khabara. La'allal imtihana sahlun. Mudah-mudahan ujian mudah. Mudah-mudahan ujian mudah. Maknanya apa kira-kira? Anti. Maknanya apa di sini? Kita mengatakan begini, mudah-mudahan ujian mudah, atau semoga ujian mudah. Itu apa? Harapan atau ketakutan? Al-ishfaq. Apa kira-kira yang paling tepat? Taraji, berharap. Kalau kamu bilang begini nih, besok semoga ujian besok mudah. Itu kamu takut ujian mudah, atau kamu berharap ujian mudah? Masa takut ujian mudah? Apa yang ditakuti ujiannya mudah kan? Apa maknanya kira-kira? Maknanya nanti ajibi apa? Taraji, berharap ujianmu mudah. Taib. Lanjut. La'alal imtihana sabun. Ishfaq, takut ya, takut. Sabun mana sabun? Sulit. Ini kekhawatiran kalau ujian sulit. Qala sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada'. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata dalam hajjatul wada'. Hajjatul wada' tahun keberapa? Tahun keberapa hajjatul wada'? Tahun ke-10. Tahun ke-10 Hijriah ada hajjatul wada' ya. Ini haji perpisahan, dan Nabi SAW mengerjakan haji cuma sekali itu aja, hajatul wada. Padahal haji diwajibkan pada tahun ke-9 ya. Ulama mengatakan diwajibkan pada tahun ke-10 karena Allah Azza wa Jalla berkehendak Makkah itu benar-benar sudah suci dari berhala-berhala. Ya, dari berhala-berhala. Kemudian juga di tahun ke-9 itu banyak delegasi yang datang ke Nabi SAW. Ya, sehingga Rasulullah SAW bisa mengerjakan haji di tahun ke-10. Kata Rasulullah apa? La'alli la ahujju ba'da 'ami haza. Apa maknanya di sini? Isfaq atau taraji?
Kata Rasulullah, barangkali saya tidak bisa haji setelah tahun ini. Itu apa maksudnya? Berharap nggak haji atau khawatir nggak bisa haji? Apa maknanya? Nah, anti fi saffil akhir anti. Apa maknanya kira-kira? Berharap nggak haji atau khawatir nggak haji lagi? Isfaq, itu khawatir atau takut tidak haji lagi. Memang Rasulullah SAW meninggal ya setelah haji wada. Baik, jadi makna la'alla itu tergantung apa konteksnya. Apakah dia maknanya taraji berharap atau maknanya adalah isfaq ya. Kemudian nomor 9, ilaikum amsilatan ukhra. Ya. Huna ilaikum ismu fi'lin. Kata ilaikum di sini adalah isim fi'il. Wasmul fi'li kalimatun tadullu ala ma yadullu alaihi al-fi'lu ghaira annaha la taqbal alamatahu. Apa itu isim fi'il? Isim fi'il adalah kata yang menunjukkan apa yang ditunjukkan oleh fi'il, namun dia tidak menerima tanda fi'il. Isim fi'il itu kata yang menunjukkan makna yang ditunjukkan oleh fi'il, tapi dia tidak bisa menerima tanda fi'il. Wa ilaika ma'nahu khuz. Ilaika maknanya adalah khuz. Apa makna khuz? Ambillah. Kalau orang Arab mengatakan ilaikal kitab, maksudnya khuzil kitab, ambillah buku. Paham ya? Apa makna ilaika? Ilaika maknanya khuz. Maka isim yang setelah ilaika ini dia kedudukannya sebagai maf'ul bih, mansub. Contohnya di sini ilaika hazal kitaba. Kenapa al-kitaba mansub dia? Kenapa enggak marfu atau majrur? Karena dia maf'ul bih dari kata ilaika. Dia maf'ul bih dari kata ilaika. Saya mengatakan ilaikal kitaba. Al-kitaba maf'ul bih mansub dengan fathah karena dia maf'ul bih dari kata ilaika. Taib ilaika maknahu khuz. Karena dia termasuk isim fi'il ya. Banyak isim fi'il, ada isim fi'il yang menunjukkan fi'il madhi, ada isim fi'il yang menunjukkan fi'il mudhari juga, dan ada isim fi'il yang menunjukkan fi'il amar seperti kata ilaika. Dia isim fi'il menunjukkan fi'il amar yaitu maknanya khuz, ya ambillah. Wa ilaika maknahu khuz. Ilaika maknanya adalah khuz, ambillah. Ya. Taqulu kamu katakan ilaika hazal kitaba. Berarti maknanya apa ilaika hazal kitab? Khuz hazal kitab, ambillah buku ini. Ya ukhti ilaikal malaika. Malaik jamak dari milaqah. Wahai saudaraku, ilaikil malaik. Apa maknanya? Khuzi al malaik. Ambillah sendok-sendok. Yaqul muzi'u ilaikum nashratal akhbar. Ilaikum nashratal akhbar, yakni khuzu nashratal akhbar. Terimalah atau dengarkanlah siaran berita. Wa kadzalika amin ismu fi'lin bimana istajib. Demikian pula kata amin, dia merupakan isim fi'il yang maknanya adalah istajib, kabulkanlah. Kalau kita mengatakan amin, mana amin? Apa amin? Amin. Kita selalu mengatakan amin. Orang berdoa amin. Apa makna amin? Maknanya apa? Istajib. Maknanya istajib, kabulkanlah. Ya kan? Rabbighfirli, kemudian kita mengucapkan di akhir amin. Yakni kabulkanlah apa yang sudah saya minta berupa ampunan dan seterusnya. Jadi amin termasuk isim fi'il juga, isim fi'il amar. Maknanya adalah itu bacanya istajib. Bacanya apa? Istajib, kabulkanlah.